Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Wa in kunta muta'alliman fa adabul muta'allimi ma'al 'alimi ay yabda'uhu bitahiyyati wassalam wa yukallila baina yadayhi al-kalama wa la yatakallama ma lam yas'alhu ustadhuhu wa la yas'ala ma lam yasta'din awwalan wa la yakula fi mu'aradati qawlihi qala fulanun bi khilafi ma qulta wa la yushiru 'alayhi bi khilafi ra'yihi fayara annahu a'lamu bis-shawab min ustadhihi wa la yas'alan jalisahu fi majlisihi wa la yaltafita ila al-jawanibi bal yajlisa mutriqan 'ainahu sakinan muta'addiban ka'annahu fi sholati wa la yukthiru 'alaihi su'ala 'inda malalihi wa idza qama lahu wa la yatba'ahu bi kalamihi wa su'alihi wa la yas'aluhu fi tariqihi ila yablugha ila manzilihi wa la yusi'u dhanna bihi fi af'ali dhahiriha munkaratan 'indahu fa huwa a'lamu bi asrarihi wal yadhkur 'inda dhalika qawli Musa lil Khidir alaihi assalam akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad jita syai'an imra wa kaunuhu mukhti'an fi inkarihi i'timadan 'ala dhahiri wa in kana laka walidani fa adabul waladi ma'al walidaini ayasma'a kalamahuma wa yakuma likiyamihima wa yamtathila li amrihima wa la yamshi amamahuma wa la yarfa'a sawtahu fawqa aswatihima wa yulambiya da'watahuma wa yahrusa ala talabi wa yahrisa ala talabi mardatihima wa yakhfidha lahuma janaha dhulli wa la yamunna 'alaihima bil birri lahuma wa la bil qiyami li amrihima wa la yanzuru ilaihima shazaran wa la yaqtaba wajhuhu fi wajhiha wa la yasafira illa bi idnihima wa'lam anna nasa ba'da haula'i fi hakika thalathatu asnafin imma asdiqa'u wa imma ma'arifu wa imma majahilu fa in bulita bil awamil majhulin fa adabu mujalasatihim tarkul khawdi fi hadithihim wa killatul isgha'i ila arrajifihim wa taghafulu amma yajri min su'i alfadhihim wal ihtirazu an kathrati liqa'ihim wal hajati ilaihim wa tanbihu ala munkiratihim bil lutfi wan nushi inda raja'il qabuli minhum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajma'in. Nawina ta'lim wa ta'lam wa ifada wa istifada an-nafa wal intifa wal hatha ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ilalatan ila al-huda ibtiga wajib qurbi ridha subhanahu wa ta'ala qala musannifu rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi bi ulumihi bi asrarihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin radhiyallahu ankum ila anka radhiyallahu an wa in kunta muta'alliman fa adabul muta'allimi ma'al 'alimi ay yabda'ahu bitahiyyati wassalam. Adab-adab yang berikutnya yaitu apabila kamu sebagai murid maka bagaimana adab kamu kepada guru. Kalau kemarin kan yang disebutkan adabnya guru kepada murid kemarin sudah. Sekarang adabnya murid kepada guru. Apa saja? Wa in kunta muta'alliman. Dan apabila kamu ini adalah orang yang belajar. Fa adabul muta'allimi ma'al 'alimi, maka adabnya orang yang belajar kepada pengajarnya, kepada gurunya adalah, ini ada 13 nanti ya adabnya. 1. Ayyabda'ahu bitahiyyati wassalam. Murid adabnya kepada guru 1. Memulai salam duluan. Kalau ketemu sama gurunya langsung memulai assalamualaikum, dan juga memulai bentuk penghormatan kepada guru.
ya, bentuk penghormatan kepada guru. Yang kedua, wa ayyukallila baina yadihil kalama, dan hendaknya seorang murid tersebut mempersedikit berbicara di depannya guru. Itu adab. Berarti kalau di depannya guru jangan ngomong sendiri, kurang adab itu namanya. Berarti kalau kamu di hadapan guru kamu, maka persedikit ngomong. Itu adalah salah satu bentuk daripada adab. Yang ketiga, wa la yatakallamu wa an la yatakallama ma lam yas'alhu ustaduhu, dan hendaknya yang adab yang ketiga, seorang murid itu tidak berbicara kalau ustadznya atau gurunya nggak ngomong sama dia. Kalau diajak ngomong sama gurunya baru ngobrol. Kalau enggak, di hadapan gurunya jangan banyak ngomong. Gitu. Itu adalah adab, ya. Yang keempat, wala yas'ala ma lam yasta'dzin awalan, dan hendaknya seorang murid tersebut jangan langsung tanya sebelum dia izin dulu. Begitu. Itu adab, ya. Berarti seorang murid tersebut jangan langsung kalau mau ada kemuskilan langsung saja. Nah, jangan begitu. Ada tata caranya. Berarti pertama ngasih isyarah, mungkin dengan angkat tangan atau dengan bagaimana, ya. Minta izin dulu mau bertanya, izin bertanya, begitu. Setelah dikasih izin untuk bertanya, baru dia bertanya. Nah, yang kelima, wala yakula fi mu'aradati qaulihim qala fulan bi khilafi ma qulta. Yang adab kelima yaitu janganlah seorang murid tersebut mengatakan ucapan yang bertentangan dengan ucapan gurunya. Dia mengatakan bahwasanya itu si fulan ngomongnya nggak sama dengan ucapan Anda. Itu nggak adab itu. Berarti gurunya bilang begini A, begitu ya, bilangnya gurunya A. Tahu-tahu si muridnya ngomong, guru, tapi si fulan ngomongnya B loh, nggak sama dengan Anda. Ini bukan termasuk adab dari murid kepada gurunya, gitu ya. Nah, ini kalau ucapan guru. Kalau dalam pembahasan kitab beda. Kalau dalam pembahasan kitab, contoh pembahasan fikih misalkan, atau pembahasan nahwu begitu. Ini disebutkan di dalam kitab ini begini, di dalam kitab ini begini, Imam Fulan mengatakan begini. Ada yang mau berkomentar atau ada pendapat lain dari imam yang lain. Nah, nanti muridnya ngomong, ada guru bahwasanya Imam Fulan mengatakan begini. Nah, ini tidak apa-apa. Tapi kalau gurunya ini sudah mengatakan begini, terus dia bilang, loh kenapa kok begitu? Imam Fulan tidak ngomong begitu. Lah, ini seakan-akan mengadu gurunya dengan guru yang lain. Nah, itu sama sekali tidak bagus. Itu sama sekali tidak bagus. Kemudian yang keenam, ya, wa alla yushira alaihi bi khilafi ra'yihi fayara annahu a'lamu bis-shawab min ustadihi. Jangan murid tersebut memberikan isyarah kepada gurunya
tidak sesuai dengan pendapat gurunya. Berarti seakan-akan muridnya tersebut berpendapat bahwasanya muridnya ini lebih tahu kebenaran daripada gurunya. Nah, begitu ya. Itu bukan termasuk adab murid kepada guru. Berarti misalkan ada suatu kejadian, kemudian muridnya gurunya ngomong, kalau ada kasus-kasus seperti ini maka hendaknya disikapi dengan seperti ini, begitu. Atau muridnya ngomong, ini kalau seperti itu kurang nanti guru, yang lebih bagus adalah begini. Berarti dia memberikan kesan, memberikan isyarah pendapat-pendapat yang tidak sesuai dengan pendapatnya guru. Ini murid seakan-akan dia menyangka bahwasanya pendapatnya dia itu lebih benar daripada pendapatnya gurunya. Begitu. Nah, yang ketujuh itu bukan termasuk adab ya, tidak termasuk adab murid kepada gurunya. Yang ketujuh, wala yas'ala jalisahu fi majlisihi. Termasuk yang bukan adab adalah seorang murid tanya kepada temannya dia yang di sampingnya padahal di dalam majelis gurunya. Berarti lagi guru menerangkan, ini si murid bertanya kepada temannya, bertanya kepada temannya padahal ini lagi di dalam majelisnya gurunya tersebut. Ini tidak adab, ini tidak bagus seperti itu. Lalu bagaimana? Ya kita fokuskan kepada guru. Kalau kita memang anggap dia sebagai guru, ya kita fokuskan kepada keterangan-keterangan guru. Loh, tapi ada pertanyaan bagaimana? Angkat tangan, kasih isyarah mau bertanya. Kalau dikasih izin, bertanyalah kepada guru. Jangan bertanya kepada teman duduk kamu, teman kamu. Begitu. Yang nomor 8, wala yaltafita ilal jawanibi bal yazlisu mutriqan ainahu sakinan muta'adiban ka'annahu fis salah. Yang adab ke-8, murid jangan toleh-toleh ke berbagai arah. Sebentar-bentar toleh sana, toleh sini. Jangan banyak tolah-toleh, tetapi hendaknya dia duduk, kemudian matanya merunduk, tenang, penuh adab, seakan-akan orang ini berada dalam sholat. Berarti seakan-akan dalam sholat, sudah tenang begitu. Di hadapan guru juga seperti itu. Berarti dia tenang, menghadapkan matanya ke bawah, tidak tolah-toleh, tenang begitu, penuh dengan adab. Yang nomor 9 ya, yang nomor 9 adalah la yukthiru alaihi su'ala inda malalihi. Termasuk adab adalah kalau ustadznya lagi kelihatan jenuh, lagi kelihatan bete, lagi kelihatan lesu begitu, jangan banyak-banyak tanya. Berarti lihat sikon, itu termasuk adab. Ini kira-kira gimana kalau tanya sekarang ini waktunya pas apa enggak begitu. Kalau ternyata pas, nah dia tanya kepada gurunya. Kalau ternyata ustadznya ini, gurunya ini lagi banyak pikiran ya, lagi banyak masalah atau lagi kurang enak hati, begitu kan bisa ya dilihat ya, bisa kelihatan. Jangan banyak tanya, begitu. Jangan banyak tanya. Nah, berikutnya yang adab yang nomor berapa? Yang adab nomor 10.
Wa idza qama lahu. Adab yang nomor 10 yaitu ketika gurunya berdiri maka muridnya juga ikut berdiri. Ini adab. Berarti dalam satu sisi guru itu jangan minta untuk dihormati oleh muridnya. Berarti kalau muridnya nggak berdiri, nggak menghormati dia, marah gitu. Dalam satu sisi seperti itu. Dalam satu sisi guru jangan sampai marah kalau muridnya nggak beradab sama dia, kurang menghormati dia. Satu sisi. Karena apa? Karena resiko terhadap hatinya guru tersebut. Beresiko terhadap hati guru tersebut. Tapi dalam satu sisi juga, misalkan gurunya ngomong jangan berdiri, tidak usah berdiri. Dalam satu sisi murid juga harus memposisikan untuk bisa menghormati guru. Itu dua hal yang berbeda. Lalu bagaimana? Maka kalau memang di makom atau di posisi yang ini adalah untuk tarbiyah, maka posisikan guru untuk mendidik muridnya. Tapi ketika bukan di makom tarbiyah, misalkan di luar begitu, jangan minta untuk dihormati. Nah, ini sering sekali kita lihat, Masya Allah, Subhanallah ya. Berarti bukan hanya teori, tulisan saja, tapi kita juga bisa lihat dalam praktek keseharian begitu. Berarti misalkan Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim Tahfidz gitu, atau guru saya Taufik Segaf Pasuruan gitu. Nah, itu kalau sudah di makom tarbiyah ya, Habib Umar bin Hafidz itu bahkan tangannya untuk cium tangan misalkan ya, tarbiyah itu tangannya diangkat. Berarti kalau ada orang yang tidak mau kelihatan tidak cium tangan, bukan, tangannya diangkat, dipaskan. Kalau tinggi begini, kalau sedang begini, kalau di bawah, berarti tangannya beliau yang dinaik turunkan gitu. Itu dalam makom tarbiyah. Karena kalau nanti misalkan gurunya tidak mau dicium tangan, terus ada muridnya yang berdiri, tidak boleh, dan seterusnya lah seperti itu, nanti akhirnya adab-adab baik dari santri kepada gurunya hilang. Jelas ya. Tadi kalau di dalam makom tarbiyah bahkan kadang-kadang tidak mau nyium, dipegang, cium, cium, begitu. Tarbiyah itu, tarbiyah. Nah, kadang-kadang begitu, karena dalam makom tarbiyah. Tapi kalau di dalam acara-acara di luar, seringkali mau dicium tangan misalkan begitu, itu ditarik, tidak mau. Nah, itu untuk juga menjaga hati beliau-beliau, menjaga hati beliau. Itu kan kita sudah tahu semua. Ada perkataan daripada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Abdullah ya, Al-Adani Al-Idrus ya, ulama besar, alim luar biasa, wali besar ya, diakui keramatnya dan juga kewilayahannya luar biasa. Beliau mengatakan, man qabbala yadi faka'annama la tamani wa man qabbala rukbataya ka'annama ta'ana fi batni. Begitu. Siapa orang yang mencium tanganku seakan-akan dia menampar aku. Berarti bukan kesenangan, bukan kesenangan. Oh, ini semua nyium aku. Apalagi kalau, loh ini kok gak nyium tanganku, marah dia. Enggak begitu. Ada yang nyium tangan seakan-akan itu kena tampar, nggak kesenangan, enggak. Dan siapa yang mencium lututku, kadang-kadang begitu kan,
bukan hanya tangannya, sampai lututnya pun dicium. Siapa yang mencium lututku, maka seakan-akan orang ini menusuk kepada perutku. Berarti bukan kesenangan, wah ini berarti luar biasa ini, lutut saya pun dicium. Nah, berarti ini enggak begitu. Berarti mereka takut nanti akan berpengaruh kepada hatinya, tertipu, ya, maghrur, tertipu, seakan-akan penuh dengan kesempurnaan dan jauh dari kekurangan, akhirnya tidak bisa kontrol terhadap hatinya. Jadi begitu. Tadi beda dalam makom tarbiyah dan dalam makom itu tadi menjaga hati beliau itu. Itu sudah pernah disampaikan oleh guru saya, Syekh Umar bin Husain Al-Khatib. Berarti betul kalau guru tidak minta untuk dihormati, itu betul karena menjaga untuk dirinya. Tapi santri harus cerdas, murid harus tahu bahwasanya ini bukan permintaan dari guru, tapi ini adalah untuk keberkahan dari kita. Begitu. Karena bukan kemanfaatan itu kita dapatkan melalui guru itu secara langsung, bukan, tapi beliau adalah wasilah. Dan ketika kita muliakan wasilah tersebut, maka semakin mudah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk kepada diri kita. Gitu. Al ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Nah, maka ketika ilmu kita dapatkan, maka hati kita akan semakin bercahaya, tapi ilmu yang bermanfaat. Nah, kita sering dengar ya, dulu Abah itu pernah bilang guru itu diibaratkan sebagai pitingan. Tahu pitingan? Ada lampu, nah, tempatnya lampu itu yang putaran itu, apa namanya itu? Ya itu namanya pitingan itu. Ya, lampu diputar di tempatnya itu. Ya, itu namanya pitingan. Guru itu seperti pitingan. Kamu itu sebagai lampunya. Lampu itu yang membuat dia menyala pitingannya apa listriknya? Listriknya, betul ya? Yang bikin lampu itu menyala bukan pitingannya. Bukan berarti kalau lampu ditancapkan ke pitingan langsung hidup, enggak. Tapi berkat lampu itu nempel ke pitingan ya dengan kuat, maka ketika ada aliran listrik lampunya hidup. Sebaliknya ada sebetulnya listriknya, tapi si lampu ini nggak nempel kuat di pitingan, maka lampu tidak hidup. Kenapa? Nggak nempel kuat sih. Berarti yang ngasih ini tadi ilmu ini bukan guru, enggak, perantara saja itu. Tapi murid harus punya hubungan kuat, harus punya harus punya ta'alluq kepada guru, harus punya irtibat kepada guru. Kalau enggak, ya ibarat tadi itu ada listriknya, ada lampunya, tapi enggak nempel kuat. Ini orang yang beradab kepada gurunya, berarti dia nempelkan lampu itu dengan kuat kepada pitingannya, begitu. Nah, berarti tergantung murid kepada gurunya. Subhanallah, ini perhatiannya ulama-ulama dulu luar biasa terhadap hal ini. Seperti contoh Imam Nawawi. Imam Nawawi itu beliau setiap kali belajar, mau belajar ke tempat gurunya, beliau itu selalu menyisihkan uang untuk sedekah. Kemudian setelah sedekah, beliau niatkan sedekahnya, pakai niat-niat. Kenapa kok sedekah? Karena hajat kalau dibarengi dengan sedekah itu mempermudah untuk hasilnya hajat.
Sampean punya hajat apa gitu, keluarkan uang dengan niat hajat tersebut, lebih mudah untuk dapat hajat-hajat. Ya, jelas ya. Berarti saya punya hajat apa, maka keluarkan uang, niatkan hajat. Ini Imam Nawawi setiap kali mau belajar beliau keluarkan sedekah. Ya, diniatkan apa? Karena beliau punya hajat. Hajatnya apa? Ya Allah, jangan tampakkan kekurangan-kekurangan guruku pada diriku. Ajib ya. Ya, tahu semua manusia itu pasti ada salahnya, ada lupanya. Makhluk khotawan nisyan. Manusia kalau enggak jadi malaikat itu. Manusia pasti banyak salah-salahnya. Tapi beliau tahu bahwasanya gurunya ada salahnya, tapi juga banyak keistimewaannya. Biar masyhadnya, biar keyakinannya, kemantepannya, biar hubungannya, ta'alluqnya ini kepada guru nggak luntur, maka beliau setiap kali belajar ke gurunya sedekah niat. Dengan niat apa? Ya Allah, jangan tampakkan kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan guruku pada diriku, biar tetap masyhadnya kuat. Luar biasa. Mereka sangat-sangat menghormati terhadap gurunya dengan penuh adab, ya. Nah, bahkan ketika membuka lembar kertas kitabnya ini, bukunya ini, maka dibukanya dengan pelan-pelan. Jangan sampai ada suaranya, bukan kerasak gitu, enggak gitu, pelan. Karena apa? Beradab kepada gurunya. Subhanallah. Ini Imam Ghazali bahas adab murid kepada gurunya, ya. Tadi sudah sampai nomor berapa tadi? Nomor 10 ya. Nomor 10. Yaitu ketika gurunya berdiri, dia juga berdiri untuk menghormati gurunya. Walaupun guru tidak minta untuk dihormati seperti itu, jangan bermasalah nanti hatinya. Tapi kita yang punya inisiatif. Semakin kita menghormati kepada guru, beliau adalah wasilah kita. Begitu. Nah, berikutnya yang nomor 11. Wala yatba'ahu bikalamihi wa su'alihi. Nah. Dan ketika ternyata gurunya itu sudah berdiri, maka termasuk adab adalah murid jangan mengikuti guru untuk berbicara dan bertanya urusannya dia. Berarti dia masih punya pertanyaan, belum selesai, gurunya sudah berdiri, diuber sama dia, tanya lagi, tanya. Jangan, bukan termasuk adab itu, enggak begitu caranya. Enggak begitu caranya. Ya, jelas ya. Yang adab yang nomor 12, wala yas'aluhu fi tariqihi ila ayyabluga manzilahu. Adab yang nomor 13 adalah seorang murid tidak tanya kepada gurunya ketika di perjalanannya. Lagi jalan tanya, jangan. Tapi apa? Tunggu sampai gurunya tersebut nyampe tempat tinggalnya, sampai rumahnya, sampai tempat tujuannya. Begitu sudah selesai duduk, nah baru kita izin. Guru mau tanya boleh enggak? Nah, kelihatan seger, memungkinkan untuk bertanya, baru kita bertanya. Bisa bertanya. Dikasih izin, maka kita tanya. Jangan di jalan kita tanya. Nah, itu bukan termasuk adab. Kalau kita memang murid dari orang tersebut, ya. Nah, berarti jaga adab. Yang nomor berikutnya, yang adab yang nomor berapa ini? Nomor 13. Wala yusi'adh-dhon bihi fi af'ali dhahiriha munkiratan. Apa ini? Munkaratan ya? Munkaratan indahu fahuwa a'lamu bi asrarihi wal yadhkur inda dalika
qaula Musa lil Khadir alaihi salam. Nah, dan hendaknya si murid tersebut jangan suudon, jangan berburuk sangka kepada gurunya dalam pekerjaan yang zahirnya adalah munkaroh, ya, fi af'alin zahiruha munkarotun indahu, gitu ya. Di pekerjaan-pekerjaan yang tampaknya itu adalah kemungkaran di sisi muta'alim tersebut. Dilihat sama muta'alim, ini kayak enggak, kayak kok munkar ini, begitu. Maka jangan suudon, begitu. Fahuwa a'lamu bi asrarihi, karena ustadz tersebut itu lebih tahu tentang rahasia-rahasianya. Wal yadkur inda dalika qaula Musa lil Khadir alaihi salam, dan hendaknya dia ingat-ingat dalam kejadian seperti itu terhadap ucapannya Nabi Musa kepada Nabi Khadir alaihi salam. Bagaimana? Ketika Nabi Khadir menghancurkan perahu, ya kan, itu kan Nabi Isa bertanya-tanya, Nabi Musa kan tanya-tanya, loh ini kok perahu kita ditumpangi dihancurkan, ya kan? Berarti terus kemudian ketemu anak kecil, tidak salah apa-apa, tahu-tahu dicekik sampai mati, ya. Kemudian jalan lagi, mau minta makan tidak dikasih, mau nginep, mau minta jamuan, ya, menjadi tamu tidak dihormati. Kemudian malah justru ada rumah roboh di daerah tersebut malah dibangun. Nah, ingkar lagi ini sama Nabi Musa, ini dijeleki kok tambah begini. Nah, ternyata Nabi Khadir tahu sir-sir atau tahu rahasia-rahasia di balik itu. Nah, berarti kalau kita memang posisikan orang tersebut sebagai guru, maka jangan suudon. Kalau enggak nanti kita tidak dapat bagian apa-apa, sayang. Terus kelihatannya mungkar, bagaimana? Nah, ini disebutkan di dalam kitab Adab Sulukil Murid karya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah, disebutkan, kalau kamu punya kemuskilan terhadap guru kamu, maka tanyakanlah kepada beliau. Kok muskil ya, kok begini? Bagaimana? Jangan dipendem aja. Ketika ada kesempatan, ya, ada peluang, kelihatan memungkinkan untuk bertanya, minta izin, saya mau tanya, kok begini-begini gimana? Izin, minta, dikasih izin, kita tanyakan. Habib Abdullah Haddad itu. Terus juga di dalam Risalatul Mu'awanah, Habib Abdullah Haddad juga menerangkan, kita harus mengikuti orang alim itu yang ada dasarannya, gitu. Jangan sampai ngikuti secara buta. Wes pokoknya melu pasrah bongkoan, melu tok, wes. Jangan seperti itu. Habib Abdul Haddad itu. Lalu bagaimana kalau ternyata ada sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat atau tidak sesuai dengan ilmu yang kamu punya, maka hendaknya dia bertanya, kenapa guru tersebut kok menganjurkan seperti ini? Ada kalanya kita dianjurkan untuk bertanya seperti itu, ya. Itu Habib Abdullah bin Haddad di dalam Risalatul Mu'awanah. Berarti jangan langsung ikut, jangan. Berarti kita dianjurkan juga untuk talabatul ilmi untuk bertanya. Kecuali, ada kecualinya. Kecuali kalau kamu sudah menjadikan seseorang itu sebagai guru, namanya guru tahkim, syekhut tahkim, beda lagi. Kalau sudah kamu jadikan seseorang ini sebagai syekh tahkim,
maka jangan bertanya sedikit pun, diem, pasrah. Tapi jangan sembarangan ngangkat orang jadi guru tahkim, jangan sembarangan. Ya, berarti kalau sudah di hadapan guru tahkim ini, maka mau diapakan, seperti apapun ikut. Mau seperti apapun, nggak masuk akal pun tetap ikut. Kalau di hadapan guru yang sudah menjadi syekh tahkim tadi itu. Nah, ya, tapi hati-hati, jangan sembarangan ngasih menjadikan seseorang sebagai syekh tahkim. Karena syekh tahkim ini berarti kamu yakini bahwasanya sebab beliau kita akan kenal sama Allah. Beliau adalah perantara kita untuk kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah syekh tahkim ini sudah beda ya. Ada syekh taklim ya, guru yang ngajari saja, pengajaran ya, fikih, nahwu dan lain sebagainya, rukun sholat, rukun wudhu ya, kayak gitu. Terus syekh taklim. Ada namanya syekh tarbiyah ya, atau syekh riyadhah. Syekh riyadhah ini juga beda lagi nih. Ini adalah yang ngajarkan kita untuk mujahadah. Nanti ada namanya syekh tarbiyah yang selalu mengawasi gerak-gerak kita, selalu mengarahkan kita, mendidik kita. Nanti terakhir ada namanya syekh futuh. Itu adalah guru yang membukakan hijab antara kita dengan Allah. Nah, kita ini seharusnya bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi ada hijabnya. Nanti ada syekh futuh ini, syekh fatah ini, guru futuh ini yang akan membuka hijab-hijab tersebut. Begitu. Nah, kalau kita sudah di hadapan syekh tahkim, nah, berarti kita harus pasrah. Kita yakin bahwasanya ini adalah syekh futuh kita. Begitu. Maka jangan sembarangan untuk memberikan hak syekh tahkim ini kepada sembarangan orang. Jangan ya. Dan banyak sekali para ulama yang sudah alim luar biasa, ternyata mencari mengembara dia sampai keluar negaranya untuk nyari syekh futuh ini, syekh tahkim ini. Begitu sudah dapat, sudah kal mayyit baina yadayil ghasil, seperti mayit di hadapan yang mandiin. Berarti mau dimiringin, miring, mau diapain aja ngikut. Nah, begitu. Nah, karena kalau sudah di hadapan syekh tahkim ini nanti akan dibukakan sampai ke dalam-dalamnya, bukan hanya kulitnya ilmu, tapi sampai dalam-dalamnya. Begitu. Nah, ini beda antara syekh tahkim sama syekh yang ini ya, beda ya. Ini guru ya, bukan syekh tahkim. Kalau syekh tahkim sudah tidak ada pembahasan, itu sudah diem tok, sudah ngikut, sudah tidak ada lagi sudah. Nah, tapi di hadapan guru kita ini kita juga jangan sampai suudzon. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, tanyain aja, tanyain, begitu ya. Nunggu waktu yang tepat nanti kita tanyakan, begitu. Terus berikutnya, wa kaunuhu mukhti'an fi inkarihi i'timadan 'ala dhahir. Apa tadi? Ini seperti ucapannya Nabi Musa kepada Nabi Khidir, akharaqtaha litukri ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Apakah kamu merusak perahu untuk menenggelamkan
penduduknya atau penumpangnya, kamu ini datangkan perkara-perkara yang kemungkaran ini, salah kamu itu. Jangan. Nabi Musa mengatakan seperti itu. Ternyata di balik tersebut ada hikmah yang besar. Wa qanu mukhtian fi inkarhi itimadan ala dhahir. Dan itu dia itu adalah salah dalam keingkarannya dia itu, murid ini tidak benar karena dia berpegangan pada dhahirnya. Ternyata Nabi Musa ngomong seperti itu nggak tahu dalamnya, nggak tahu hakikatnya. Ternyata Nabi Musa salah. Ternyata perahu yang dihancurkan itu supaya nggak dibajak oleh orang yang jahat. Nah, selamat akhirnya. Nah, ternyata Nabi Musa salah karena Nabi Musa dilihat dohirnya saja, begitu ya. Nah, ini adalah pelajaran penting murid kepada guru. Nah, itu adalah adab seorang murid kepada gurunya. Jumlahnya ada berapa tadi? Ada 13 ya. Jumlahnya ada 13. Mudah-mudahan kita bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adab-adab yang bagus. Kepada Allah, kepada murid, kepada guru, kepada teman dan lain sebagainya akan dibahas oleh Imam Ghazali. Dan adab ini adalah sangat penting. Imam Malik ini dalam satu riwayat ya, ini terulang banyak pengulangan ini ternyata. Ada yang mengatakan ini adalah ucapan Imam Malik, ada yang mengatakan yang lainnya. Nah, mengatakan begini, ij'al adabaka daqiqan wa ij'al ilmaka ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan, begitu. Jadikan ilmu kamu itu cuman seperti garam, adab kamu itu seperti tepung. Kalau kamu mau bikin masakan, banyak garamnya apa banyak tepungnya? Mau bikin weci misalkan, enggak? Atau mau bikin apa itu? Ya, masakan-masakan itu. Kira-kira tepung 1 kilo, garamnya berapa kilo? Enggak, garamnya cuman penyedap saja. Berarti yang penting itu adalah adabnya. Bagaimana kita berinteraksi kepada murid, interaksi kepada guru, kepada teman, kepada Allah ya. Adabnya, ilmunya sebagai penyedap. Kalau ada ilmunya nikmat nanti. Tepung aja tanpa garam enggak nikmat. Adab saja tanpa ilmu enggak nikmat. Tapi jangan ilmu saja tanpa adab, kasinan. Enggak ada yang makan, enggak mau orang. Wah, pinter tanpa adab, mau? Enggak ada yang mau. Enggak mau, enggak ada yang mau. Berarti jadikanlah adab itu sebagai tepungnya, ilmu itu sebagai garamnya, campuran, penyedap. Begitu. Jelas ya? Mudah-mudahan kasih taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. رب فانفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكنا وفكر أهلنا وكرامة لنا في ديننا مع أهل الكتر والكفر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزقنا كل حلالا دائما وخلك يا علماء نوضى بالخير ونوفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون وكر برضا منك العيون كل دين قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستار والصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء في كتاب فيه لناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا ولا سواك ولا تجعل ممن خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله
العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا أرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد دش صحبه والحمد لله في البدء وتناهي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط العدل بالعطية يا صاحب الله بالثانية صل على سيدنا محمد خير الرسجية اغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط العدل بالعطية يا صاحب الله بالثانية صل على سيدنا محمد خير الرسجية اغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط العدل بالعطية يا صاحب الله بالثانية صل على سيدنا محمد خير الرسجية اغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط العدل بالعطية يا صاحب الله بالثانية صل على سيدنا محمد خير الرسجية اغفر لنا يا ذا العلا